Welcome to TAC Service. Shalom teman-teman. Jadi sebelum kita mulai ibadah online hari ini akan ada beberapa pengumuman yang aku sampaikan. Yang pertama, buat teman-teman yang mungkin belum join call, boleh menghubungi nomor yang tertera di layar kalian. Buat teman-teman yang rindu untuk memberi persembahan diakonia dan perpuluhan, boleh mentransfer ke rekening yang tertera di layar kalian. Nah, udah gak sabar kan teman-teman buat ikut ibadah online hari ini? So, see you at the service and God bless you. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir,
Pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman TSC, nggak kerasa ya, kita udah lalui hampir mau 1 tahun lagi nih, udah mau Desember lagi. Siapa yang kira-kira udah mulai merindukan Natal nih? Kayaknya suasana Natal tuh kalau bagi aku kayak momen-momen yang benar-benar nggak bisa dilewatkan ya, kayak vibes-nya tuh selalu dapet. Ya kita berdoa semoga Natal tahun ini bisa seperti Natal tahun-tahun sebelumnya. Dan aku percaya walaupun mungkin Natal tahun ini kita masih ada yang mungkin ibadah online atau di rumah masing-masing, tapi aku percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kita di hari kelahirannya. Karena aku percaya setiap hari-hari kita itu hari-harinya Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin yuk. Nah, sebelum kita mulai ibadah online kita sama-sama siapin hati kita yuk, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan kembali ibadah online ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ini bukan suatu kebetulan Tuhan, melainkan karena kasih-Mu yang tak pernah habis-habisnya bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sembah serta sujud kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan dapat meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang selalu layakkan kami ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini kembali teman-teman. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang
daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan, ini anak-Mu Tuhan. Setahun hampir berlalu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kalau kami masih ada sampai saat ini ya Tuhan, semua berkat karena kasih-Mu Tuhan, semua berkat karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, bimbing kami selalu ya Tuhan Yesus, agar mengetahui Tuhan, apa Tuhan yang Kau mau Tuhan. Kiranya Tuhan, jika kedatangan-Mu sudah dekat ya Tuhan, persiapkanlah kami Tuhan menjadi prajurit-prajurit-Mu yang kuat ya Tuhan Yesus, kuat menghadapi masalah-masalah yang ada di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa segala Bapa yang selalu melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami mau lebih dalam lagi Tuhan, kami mau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Kami ingin menjadi pendengar yang sejati Tuhan, dan pelaku-pelaku firman ya Tuhan Yesus. Kau berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama nyanyikan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Oh Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan, kalau kami boleh
menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kami selalu menjadi penyembah-Mu yang terbaik ya Tuhan Yesus. Dapat meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan, agar dapat menjadi pelaku firman dan pendengar yang baik ya Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan firman-Mu di bawah kaki-Mu Tuhan. Kalau doa kami sampai sini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semua, apa kabar? Seneng banget gue bisa balik lagi bersama teman-teman semua. Dan kita sudah memasuki bulan November. Gak kerasa ya guys, kita udah lewatin pandemik selama berbulan-bulan. Dan sebentar lagi kita mau Natalan. Dan sebentar lagi kita tahun baru. Dan gue percaya nanti di tahun 2021 kita akan melihat bahwa tahun 2020 ini tahun yang penuh dengan tantangan, tahun yang penuh dengan struggles, dengan masalah dan segala macam. Tapi kita boleh merenungkan kembali bahwa kita bisa lewat dari semua itu dan berdiri sebagaimana kita ada. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dan karena kebaikan Tuhan. Dan sangat penting buat kita semua untuk menjadi pelaku firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan menuntun hidup kita semua. Dan happy banget ketika teman-teman dari TAC mengabarkan bahwa tema yang dibawakan untuk saat ini yaitu Living the Word, yaitu menghidupi setiap firman. Dan kebetulan hari ini gue akan membawakan tentang firman yang memerdekakan. Bagaimana firman itu benar-benar bisa membuat kita hidup di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sejati. Alright guys, sebelum gue mulai, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau belajar lebih lagi Tuhan Yesus tentang kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya kami mempelajari saja, tapi firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hidup kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga firman Tuhan membawa perubahan dalam hidup kami. Ada metanoia, sebab firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami mau serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan Yesus. Pakai Marsha, aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Biar aku menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan buat anak-anak-Mu. Thank you so much God. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes. Oke, langsung aja kalau gitu teman-teman. Kita akan buka di Yohanes 8 ayat 31b sampai 32. Oke, Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31b sampai 32. Ayatnya berkata seperti ini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah apa? Murid-Ku. Haleluya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, di sini kita melihat dengan jelas bahwa jikalau kita tetap di dalam firman Tuhan, bahwa kita adalah benar-benar murid Tuhan. Jadi firman Tuhan itu sungguh-sungguh harusnya hidup di dalam hidup kita teman-teman. Nah, kebanyakan orang-orang ketika dapat firman yang seharusnya bisa mengubah hidup mereka, mereka cuman sebatas ketampar saja. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Kadang kita suka bilang, waduh, firmannya keren banget ih. Ya ampun, aku ketampar. Terus mungkin curhat sama kakaknya, kakak mentor, Kak, aduh ketampar banget ih, firmannya aduh luar biasa yang aku ketampar. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah cuman sebatas ketampar saja? Yang harus kita lakukan adalah kita melakukan firman Tuhan. Jadi jangan hanya sebatas ketampar saja saudara. Jangan hanya sebatas firman itu cuman sebatas udahlah kita ketampar, tapi ujung-ujungnya kita tidak melakukannya. Nah, kalau kita melakukan firman Tuhan, di sini dibilang artinya kita sungguh-sungguh murid Tuhan. Nah, teman-teman, aku mau baca di Yakobus 1 ayat 21 sampai 25. Nih, ayatnya bilang begini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan garis bawah ini lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi ketika kita mendapatkan firman Tuhan, kita harus terima dengan lemah lembut. Kadang tuh kita suka denial gitu ya teman-teman. Kadang tuh kita suka kayak, ini firman bukan buat gua tapi buat dia. Ini coba dia datang, harusnya dia dengar firman ini. Tapi gue percaya bahwa setiap firman itu
kita butuhkan. Itu benar-benar harus berdampak di dalam hidup kita. Kita tuh waktu kita mendengar firman Tuhan, kita harus terima dengan lemah lembut. Mungkin kita ngerasa, oh iya benar juga ya, aku nih memang mungkin firmannya tentang emosi gitu. Mungkin kita mulai ngerasa, iya ya, ternyata aku masih emosian ya. Aduh, ternyata aku masih gak bisa mengasihi musuhku ya, gitu-gitu. Ternyata aku gak bisa masih gak bisa mengampuni sahabatku yang udah bohong, yang udah ngomongin aku di belakang. Padahal firman Tuhan jelas berkata bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Nah, waktu kita terima dengan lemah lembut, harusnya itu ada perubahan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, yang membuat perbedaan antara pelaku firman dan cuman penonton saja adalah ini. Kalau misalnya hanya penonton saja atau cuman pendengar dan tidak lakukan, itu dalam firmannya tidak ada perubahan hidup di dalam dirinya. Dia dengar firman sih, ya dengar sih, kita semua dengar firman, tapi tidak ada perubahan hidup di dalam dirinya. Tapi kalau pelaku firman, itu pasti ada perubahan hidup di dalam hidupnya, atau yang dinamakan dengan metanoia. Kalau kita bilang kita diberkati oleh firman Tuhan, artinya firman itu hidup di dalam kita dan itu berbicara di dalam hati kita dan kita lakukan, dan pada akhirnya ada perubahan hidup, ada pertobatan, ada yang namanya metanoia. Yang kedua adalah kalau cuma pendengar dan penonton saja, kita tuh suka banyak menuntut gitu teman-teman. Banyak yang menuntut aja. Misalnya di gereja, ya aku kan harusnya dilayani dong, aku pengen duduk-duduk. Wah, WL-nya gak ngangkat. Wah, gak ngangkat. Wah, pemusiknya biasa aja. Wah, kakak itu kurang perhatian. Dia maunya menuntut terus. Karena dia pengen mendengar firman yang hanya menyenangkan hatinya saja. Tapi kalau pelaku firman, dia beda. Dia bukan menuntut tapi memberi. Apa ya yang aku bisa lakukan? Apa yang aku bisa beri buat TAC? Apa yang bisa aku lakukan ya untuk pelayanan di tempat ini? Mungkin teman-teman punya kekuatan itu dan teman-teman pengen melayani Tuhan lewat kekuatanmu. Nah, di sini kita melihat perbedaannya. Tuhan Yesus selalu hidupnya memberi dan memberi. Dan kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa waktu kita melayani, yuk kita beri dengan hati yang tulus. Artinya kita juga melakukan firman Tuhan, apa yang kita bisa lakukan ya gitu teman-teman. Yang ketiga, perbedaannya adalah kalau penonton hidupnya hanya untuk diri sendiri, menyenangkan diri sendiri. Tapi kalau pelaku firman, hidupnya tidak hanya untuk diri sendiri. Nah, kita melihat juga bahwa Tuhan memberikan hidupnya buat 12 murid-murid. Bahkan dia mati di kayu salib untuk kita semua, untuk menghapus dosa kita semua. Dia memberikan hidupnya dengan cintanya yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan artinya Alkitab mencatat bahwa dia justru dibully, diejek, disiksa, dianiaya sama ciptaannya sendiri. Karena begitu mencintai kita semua, sehingga dia rela mati di kayu salib buat kita. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Bahkan Paulus juga berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus tinggal di dalam aku. Nah, udah saatnya kita untuk membagi hidup buat orang lain, menjadi contoh, menjadi teladan. Kita memuridkan, menjalankan amanat agung yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Karena itu adalah tugas utama yang Tuhan berikan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi kalau pendengar atau penonton saja, ya tadi aku bilang hidupnya untuk diri sendiri aja. Dia pengen menyenangkan hatinya. Artinya yang menjadi Tuhan di dalam hidupnya adalah egonya, keegoisannya dia. Udahlah, yang penting gue menikmati, udah di sini duduk diam, duduk tenang, gak usah pelayanan, biasa aja. Udahlah, yang penting hari Minggu ke gereja, udah yang penting gue ke TAC lah, udahlah, gak usah ngapa-ngapain. Dia cuma untuk dirinya sendiri. Apa yang menguntungkan dirinya dia lakukan. Tapi kalau pelaku firman, hidupnya bukan untuk dirinya sendiri lagi. Dan berikutnya, perbedaan antara penonton atau pendengar saja dengan pelaku firman, yaitu sukanya komen dan kritik. Itu kalau penonton tuh. Kalau main bola kan suka gitu ya teman-temannya. Aduh, umpannya kok gitu sih? Ya, nendangnya gak becus. Aduh, kipernya payah nih. Karena penonton itu sukanya komentar aja dan kasih kritik. Padahal kalau dia ada di lapangan bola yang sesungguhnya dan dia main, belum tentu dia bisa seperti pemain bola itu. Karena jagonya cuma komen kritik. Firmannya kurang kena. Pujian penyembahannya kurang asik. Musiknya jelek.
kurang kurang penerimaan di gereja ini, sehingga ya kerjaannya komen dan kritik. Apa nih ajarannya dan segala macam. Tapi kalau pelaku firman, dia itu membawa perubahan atau berdampak, membawa perubahan buat lingkungannya, buat sekitarnya, buat keluarganya. Dan kalau kita lihat pemain-pemain yang membawa perubahan di dalam tim, misalnya Messi, wah siapa yang nggak kenal Messi sih, Neymar, Michael Jordan, LeBron James yang kemarin sempat menang NBA ya, Lakers ya. Mereka membawa perubahan, membawa dampak untuk timnya. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk supaya kita berdampak, membawa perubahan buat mungkin seseorang yang kita layani, mungkin buat keluarga kita, mungkin dimanapun teman-teman ditempatkan. Yuk kita membawa perubahan, berdampak di sana. Dan kalau untuk jadi penonton dan pendengar, itu identitasnya kurang jelas teman-teman, tidak jelas identitasnya. Kalau di gereja haleluya, puji Tuhan, tapi di luar kata-katanya kotor. Karena tadi firmannya dengan jelas di Yakobus tadi, saudara, buanglah segala sesuatu yang kotor gitu ya teman-teman ya. Nah ini kata-katanya kotor. Di gereja haleluya, puji Tuhan, menjadi seperti Kristus gitu ya. Tapi di luar seperti hantu, omongannya nggak dijaga, emosinya nggak dijaga gitu ya. Karena mereka pikir mereka mau asik sama teman-teman dunia mereka. Hati-hati teman-teman, jangan sampai kita asik atau nyambung sama dunia, tapi ternyata kita nggak nyambung sama Tuhan. Kita dibilang sama Tuhan nggak asik loh gitu. Justru kita pengen nyambungnya sama Tuhan nih, asiknya sama Tuhan. So kalau penonton atau pendengar saja dia identitasnya nggak jelas, yuk kita mulai menyadari dan kita mulai seperti meyakini kalau kita ini adalah garam, kita adalah terang. Identitasnya itu udah jelas teman-teman. Karena kalau pelaku firman, dia jelas sama identitasnya. Aku ini anak Tuhan. Mau yang lain juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi identitas kita jelas. Kita melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena sekali lagi teman-teman, wow, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita akan lakukan dengan sepenuh hati. Identitas kita jelas, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Jadi kalau kita tahu kita adalah garam dan kita adalah terang, yuk teman-teman, jangan digelap-gelapin. Jangan sok gelap lah ibaratnya. Identitasnya sangat jelas. Dan kita melihat kalau ngomong tentang kebenaran, firman yang memerdekakan kita, firman yang sungguh-sungguh membuat hidup kita lepas dari setiap dosa. Gitu teman-teman. Saya percaya waktu Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita gitu ya, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia menghapus dosa kita, meskipun Alkitab mencatat Roma 5 berkata bahwa kita masih di dalam keadaan berdosa, dan Tuhan mengasihi kita sedemikian rupa. Yohanes 3 ayat 16 juga bilang, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena apa? Begitu besar, dan selalu inisiatifnya dari Tuhan teman-teman. Dan kalau kita melihat bahwa betapa berharganya kita buat Tuhan, Dia bahkan turun ke dunia, mati di kayu salib, dan rela mati buat kita semua. Masa kita cuman biasa-biasa aja sama Tuhan? Dan kita mulai merenung, ya ampun, ternyata ada Tuhan yang sungguh sayang loh sama kita loh. Kita melihat, aduh Tuhan, aku gak layak Tuhan, tapi Engkau yang melayakkan aku. So hari ini kita belajar, kita melakukan firman Tuhan bukan karena terpaksa, tapi karena kita merenungkan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan tuh begitu baik, begitu cinta sama kita, sehingga kita lakukannya dengan lemah lembut. Kita lakukannya dengan bebas saja gitu saudara, dengan karena kasih dan karena cinta. Gue mau kasih ilustrasi sama teman-teman semua. Kalau gue cinta sama istri gue, maka gue akan berusaha menyenangkan hatinya. Gue akan berusaha kasih surprise sama dia. Gue akan berusaha untuk membeli barang-barang yang dia sukai gitu ya teman-temannya, tanpa dipaksa. Bahkan hal-hal yang tidak dia sukai, gue gak akan ngelakuin itu. Kenapa? Karena sayang. So, di sini waktu kita melihat bahwa Kristus terlebih dahulu mengasihi kita, bahwa Kristus terlebih dahulu sayang sama kita, yang melakukan inisiatif pertama adalah Tuhan ketika kita masih berdosa. Dan
Dan waktu kita merenungkan hal itu, ya ampun Tuhan baik banget ya. Itu sebabnya kita mulai melihat bahwa ada satu pribadi yang mencintai kita, namanya Yesus. Dan mulai kita terus pikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan itu yang membuat kita, ya ampun Tuhan, aku pengen membalas kasih-Mu, aku pengen membalas cinta-Mu ya Tuhan. Karena manusia pada dasarnya itu selalu ingin membalas, entah itu kejelekan, entah itu sesuatu hal yang baik. Teman-teman pernah dengar ini nggak? Kayak, udahlah gue bantu aja dia, habis dia orangnya baik sih, dia pernah nolong gue, jadi gue pengen bantu dia. Aduh ya ampun, waktu gue lagi down tuh dia ada buat gue. Sekarang dia lagi down, kayaknya gue pengen tolong dia deh, gue pengen ada buat dia gitu ya. Karena manusia cenderung untuk membalas. Ada juga yang begini, kalau dia jahat sama gue akan lebih jahat sama dia. Manusia cenderung untuk membalas. So kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, cintanya Tuhan, aduh sebetulnya apapun yang kita lakukan sebetulnya gak pernah cukup. Tapi Tuhan melihat itu dengan cukup. Waktu kita datang sama dia, membalas setiap cintanya, ya ampun teman-teman, kita pasti harusnya pengen mencintai dia balik. So, bagaimana caranya supaya kita menjadi pelaku firman? Ini dia teman-teman. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia oleh perbuatannya. Garis bawah kata meneliti hukum yang sempurna. Waktu kita renungkan, apa sih hukum yang Tuhan kasih dalam hidup kita yang bisa memerdekakan kita melakukan firman Tuhan dengan tulus, dengan hidup kita? Ini hukumnya teman-teman. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ayatnya bilang begini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini ngomong tentang love, tentang kasih. Hukum kasih itu luar biasa. Yang pertama, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan itu adalah hukum yang utama, yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. 1 Yohanes bilang bahwa Allah adalah kasih. Sewaktu kita dekat sama Tuhan, otomatis kita tuh bisa mengasihi gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Bohong kalau dia bilang dekat sama Tuhan tapi hidupnya tidak mengasihi. Contoh, kamu akan kepanasan kalau kamu dekat dengan api. Kenapa? Karena api itu adalah panas. Kamu akan basah kalau kamu kena hujan. Karena air itu ya basah. Gak mungkin kamu hujan-hujanan tapi kering. Gak mungkin. Karena air itu basah. Nah, Allah adalah kasih. Kalau kita dekat dengan Tuhan, otomatis itu kasih itu meluap-luap dalam hidup kita. Apalagi kita tahu kita dikasihi sama Tuhan. Oh my God, haleluya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Dan inilah yang memerdekakan kita. Kita akan lakukan dengan tulus teman-teman. Kenapa? Karena kasih. Yang membuat kita mungkin kumat gitu ya teman-teman ya, melakukan dosa itu lagi, jatuh lagi, itu sebetulnya ini teman-teman, yang kita pikirkan itu bukan kasih Tuhan, tapi dosanya itu. Gue akan kasih contoh buat teman-teman. Konsentrasi nih ya, konsentrasi. Jangan pikirin anjing pudel warna putih. Sekali lagi, jangan pikirin, jangan dipikirin nih. Serius nih, jangan pikirin anjing pudel warna putih. Jangan. Yang kedua, jangan pikirin kuda warna hitam. Jangan. Nih, kuda warna hitam ya, jangan dipikirin. Apa yang terjadi? Manusia cenderung memikirkan apa yang dilarang teman-teman. Misalnya tadi, jangan pikirin anjing pudel warna putih. Kita tuh mikirin anjing pudelnya dulu, baru dijanganin. Betul gak sih? Waktu kita bilang jangan pikirin kuda warna hitam, kita pikirin kudanya dulu, baru dijanganin.
Sama dengan dosa juga seperti itu. Aduh, aku gak mau nonton porno lagi, aku gak mau masturbasi lagi, aduh aku gak mau drugs lagi, aku gak mau ngerokok lagi, aduh aku gak mau ngerokok, gak mau drugs, gak mau nonton porno, aduh aku gak mau, dan segala macam. Jadi itu yang ada pikirannya adalah jangan nonton porno, jangan drugs, jangan ngerokok. Terus dosa yang dipikirin. Lama-lama itu mikirnya, wah porno nih asik juga nih, aduh lagi sendirian nih, ya ampun gak ada yang lihat nih, ya ampun biar asik nih, seru juga ngerokok ya, lu seru juga ya drugs. Jadi lama-lama yang ada di otak kita adalah rokok dan pornografi, rokok, pornografi. Tapi gue percaya, gini teman-teman, waktu kita pikirkan terus tentang kasih Tuhan, kita percaya itu akan membuat kita menghilangkan semua pikiran-pikiran itu. Karena sekali lagi, waktu kita berpikir bahwa aduh jangan nonton porno, itu porno, terus lama-lama kita jatuh lagi. Nontonnya dibayangin, pornonya dibayangin, baru dijanganin. Lama-lama kejadian, jatuh lagi karena fokusnya berbeda. Makanya kita harus rubah fokusnya dari dosanya, tapi fokusnya kita rubah dengan kasih akan Tuhan. Haleluya. Itu yang akan memerdekakan kita secara free, benar-benar merdeka waktu kita terus merenungkan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan, teman-teman. Karena kasih itu memerdekakan. Gue pernah ngepost di Instagram bahwa cuma kasih yang bisa membuat ketaatan menjadi mudah. Dan waktu teman-teman terus merenungkan kasih Tuhan, percaya deh, itulah yang akan memerdekakan kita semua. Mungkin pornografi masih ada di sekitaran kita, mungkin drugs masih ada, kata-kata kotor masih ada di depan kita. Tapi kita udah gak memikirkan tentang hal itu lagi. Yang kita pikirkan adalah aduh Tuhan baik banget ya dalam hidupku ya, aduh Tuhan kasih karuniamu luar biasa dalam hidupku, aduh Tuhan engkau melayakkan aku, aduh Tuhan memampukan aku, aduh aku harusnya mati tapi Tuhan memilih aku diselamatkan, aku dirubahkan menjadi ciptaan yang baru. Kok Tuhan pakai aku ya? Kok Tuhan percaya ya sama aku ya? Jadi setiap hari kita terus percaya bahwa aku bisa melangkah sekali lagi, selangkah lagi bersama dengan Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan, aku bisa melewati hari-hariku bersama dengan Tuhan. Tuhan, aku percaya kasih-Mu bersama dengan aku. Sehingga itu yang membuat kita benar-benar merdeka, teman-teman. Terkadang pintu penjara itu ya, penjara keterikatan apapun itu juga ya, gosip lah ya, pemarah lah ya, pornografi lah ya, rokok lah, apapun itu. Penjara itu kadang sudah dibuka sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah membayar setiap dosa kita. Jadi belenggu sudah dipatahkan, firman Tuhan berkata seperti itu, pintu penjara sudah terbuka. Tetapi kita merayakan kemerdekaan itu terkadang di dalam penjara. Kita gak mau keluar tuh, karena mungkin sudah terlalu nyaman di situ, teman-teman. Nah, kemerdekaan yang sejati adalah kita setelah kita tahu bahwa kehadiran Kristus mengubahkan hidup kita, kita menerima keselamatan itu. So, kita dikasihi, kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita keluar dari penjara itu karena Tuhan Yesus sudah bayar lunas harganya. Dia udah tebus dosa kita semua. Waktu kita keluar free, nah itu yang membuat kita benar-benar merdeka. Kita tidak hidup di dalam penjara lagi. Kita tidak hidup di dalam saudara, yang membelenggu kita lagi. Kita mulai keluar di situ dan kita melihat, ya ampun, terima kasih Tuhan, kasih-Mu membebaskanku. Dan waktu kita melihat bahwa Tuhan sudah bayar semua, lunas harganya, harusnya kita mengucap syukur. Dan kita melihat kebaikan Tuhan ini adalah sesuatu yang mahal. Kalau teman-teman tahu ada sesuatu yang mahal, engkau pasti akan gak buat itu jadi murahan. Kalau engkau tahu hidupmu mahal harganya, engkau gak akan sia-siakan hidupmu. Kalau kamu punya berlian, pasti kamu gak akan taruh di sembarang tempat. Gak mungkin taruh di toilet, wastafel, gak mungkin, pasti akan kita simpan rapi. Kalau kamu punya baju Supreme yang mahal harganya, kamu gak mungkin pakai itu ke sawah. Sepatu Hypebeast yang puluhan juta, kamu gak mungkin pakai itu kotor-kotoran. Pasti kamu akan treat berbeda. Kamu akan pergunakan itu secara mahal. Kamu mahal harganya, dibayar oleh darah anak domba. Waktu kita tahu itu kita mahal, so kita gak mungkin main-main sama hidup kita.
berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Itu yang membuat kita mengerjakan keselamatan. Jadi kita mengerjakan keselamatan itu adalah akibat dari kita menerima kasih karunia Tuhan. Mengejar kekudusan itu adalah akibat dari kita dikuduskan dan dibenarkan. Itu adalah buahnya, teman-teman. So, gue percaya malam hari ini yuk kita terus merenungkan kebaikan Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena itu yang sangat penting. Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau membaca saja, membaca itu digunakan untuk kita menghabiskan seluruh Alkitab. Seluruh Alkitab seisinya nih saudara. Ini membaca secara cepat. Tapi merenungkan firman Tuhan membuat kita apa? Membuat kita memberi makan roh kita. Memberi kekuatan untuk roh kita. So, waktu kita merenungkan, yuk kita lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kita percaya firman Tuhan yang memerdekakan kita. Dan hukum-hukum itu dibuat bukan untuk nakut-nakutin kita, halang-halangi kita. Hukum itu dibuat supaya kita berjalan maksimal di dalam kehidupan kita, teman-teman. Dan gue percaya waktu kita terus melakukan firman Tuhan, wow, Tuhan akan bawa banyak perkara-perkara ajaib di dalam hidup kita. Waktunya kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi melakukan firman Tuhan. Dengan apa? Dengan kasih kita kepada Tuhan. Sekali lagi, karena kasih yang akan membuat ketaatan menjadi lebih mudah, lebih gampang kita lakukan dengan tulus. Haleluya teman-teman. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau baik. Hari ini kami belajar bagaimana kami menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih buat karyamu di kayu salib. Terima kasih buat cintamu kepada setiap kami. Itu yang membuat kami merenungkan betapa besar, betapa panjang, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan di dalam hidup kami. Waktu kami merenungkan firman Tuhan, Tuhan kami mau berjalan di dalam firman itu. Karena firman itu yang memerdekakan kami. Kami lakukan firman Tuhan dengan tulus karena kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau dan kami mau mengerjakan keselamatan itu. Kami mau mengejar kekudusan Tuhan karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Bapa, aku berdoa berkati anak-anakmu di TAC Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan banyak pemimpin-pemimpin lahir yang mengasihi Engkau, menjadi contoh dan teladan buat generasi ini. Pakai setiap anak-anakmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you guys. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih udah mengikuti ibadah online hari ini. So buat teman-teman yang belum follow IG kita, bisa langsung di follow @gmcc.tac. Dan jangan lupa untuk cek konten kita di YouTube @gmcc. See you di ibadah online selanjutnya. God bless you.